Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, senang sekali hari ini saya Ari Rahmawan bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya dalam rangka untuk membagikan sebuah tips dan trik belajar public speaking secara mandiri di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu teknik yang biasa saya gunakan untuk praktik public speaking secara mandiri dulu ya ketika awal-awal saya belajar public speaking. Nah, teknik yang pada hari ini akan saya bahas yaitu adalah sebuah teknik yang dinamakan dengan teknik modeling. Apa itu teknik modeling? Teknik modeling adalah sebuah teknik yang pada intinya adalah kita berupaya untuk meniru, ya, mengamati dari seorang role model public speaking yang kemudian kita ambil beberapa hal yang positif atau seluruh hal yang positif dari pembicara tersebut untuk kita adaptasi ke cara kita membawakan public speaking. Cara ini saya gunakan, salah satunya adalah ketika saya pada waktu itu diminta untuk membawakan sebuah sesi, berbicara di depan umum, sebuah sesi diskusi, seminar, tentang bagaimana caranya untuk mengadopsi penggunaan game untuk meningkatkan performa bisnis. Jadi pada waktu itu saya berbicara di hadapan sekitar 100 orang pengusaha dari Asia Pasifik, kemudian harus mempresentasikan materi dalam bahasa Inggris dan menceritakan kepada mereka bahwa sebenarnya game, ya betul teman-teman nggak salah dengar ya, ini game yang biasa kita lakukan untuk bersenang-senang itu bisa digunakan untuk meningkatkan performa bisnis. Nah, jadi pada waktu itu saya eh, salah satu cara saya berlatih sebelum membawakan materi tersebut adalah dengan teknik modeling. Dan pada hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan jika nanti suatu saat teman-teman diminta untuk membawakan sebuah presentasi atau membawakan sebuah public speaking, pidato di depan umum, dan teman-teman bisa menggunakan teknik ini untuk membantu persiapan, melancarkan public speaking yang akan teman-teman lakukan. Dan diharapkan dengan menggunakan teknik modeling ini, teman-teman bisa langsung belajar pada ahlinya dan bahkan meniru dan bahkan menerapkan, mengintegrasikan gitu, seolah-olah bahwa kita adalah seorang ahli tersebut, sehingga ketika kita membawakan materi, kita betul-betul membawakannya dengan sangat baik. Nah, bagaimana caranya yang bisa dilakukan dengan teknik modeling ini? Jadi teknik modeling sekali lagi intinya adalah mengamati dan meniru orang-orang yang menjadi role model dalam berbicara di depan umum, kemudian mengintegrasikannya ke dalam diri kita. Baik, yang pertama adalah mengenal dulu tujuan public speaking yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman, sebelum menggunakan teknik modeling ini, pastikan dulu teman-teman tahu apa sih tujuan public speaking yang akan teman-teman lakukan nantinya. Menurut saya, secara pribadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya tempuh selama beberapa tahun terakhir ketika saya sebagai praktisi public speaking, ada 3 tujuan public speaking yang umumnya dimiliki oleh para public speaker. Yang pertama adalah informatif, atau bahasa Inggrisnya adalah informative speaking. Ini adalah tujuan public speaking di mana untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan suatu fakta atau informasi tertentu. Nah, contoh-contohnya adalah misalkan kalau kita mempresentasikan berita, atau kita mempresentasikan tentang hasil penelitian yang kita lakukan, ini adalah salah satu contoh dari informative speaking, atau berbicara di depan umum dengan tujuan untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah tujuannya menghibur atau entertainment. Nah, kalau tujuannya menghibur tentu saja kita tahu, yaitu kita berupaya untuk berbicara di depan umum agar audiens kita itu senang dengan apa yang kita bicarakan. Salah satu yang paling mudah kita bayangkan, contoh ya untuk public speaking yang menghibur adalah stand up comedy. Namun kalau misalkan di luar stand up comedy itu kita bisa juga, misalkan ketika kita membawakan sebuah seminar, membawakan sebuah pelatihan, kita juga menjadi seorang fasilitator games. Jadi kita memimpin audiens kita untuk melakukan sebuah games, terus kemudian kita berikan cara aturan mainnya seperti apa yang membuat mereka senang agar tidak bosan ketika mereka mengikuti presentasi yang kita bawakan. Atau juga bisa kita melakukan menyisipkan humor gitu ya di presentasi kita agar pendengar kita tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini tujuan yang kedua, yaitu adalah untuk menghibur. Dan tujuan yang ketiga ini adalah untuk mempengaruhi audiens atau yang biasa disebut dengan persuasive speaking. Ini adalah tujuan yang untuk mempengaruhi orang agar memiliki action atau behavior tertentu setelah mendengarkan kita berbicara.
Nah, ini contoh-contohnya adalah misalkan orasi, terus kemudian leadership meeting, misalkan kita sedang meeting dengan para pimpinan, terus kemudian kita memiliki agenda tertentu yang setelah kita membicarakan kepada para pemimpin yang lain, kita mengharap bahwa mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ini maksudnya adalah persuasive speaking. Atau bisa juga kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan, seminar, motivasi, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk persuasive speaking karena salah satu tujuannya adalah mempengaruhi perilaku kita agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, kenapa saya minta kita untuk mengenal dulu tujuan public speaking? Karena berbeda tujuan public speaking itu berbeda juga bagaimana cara kita membawakannya. Dan ketika kita mengetahui apa tujuan kita membawakan public speaking, maka kita cukup mempersiapkan diri sesuai dengan tujuannya saja. Jadi kita jangan sampai kecampur-campur atau keaduk-aduk. Misalnya kita ingin mempresentasikan sesuatu yang sifatnya informatif, jadi tujuannya adalah informative speaking. Tapi kita berupaya untuk menjadi orang yang bisa menyenangkan audiens atau menghibur. Walaupun boleh gitu ya, misalnya mencampur, tapi kalau misalkan tujuan utamanya adalah informatif, tapi cara menyampaikannya itu terlalu banyak di menghibur, maka tujuan aslinya jadi tidak tersampaikan. Itu maksud saya. Jadi kalau kita berbicara di depan umum, pastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas agar apa yang kita sampaikan itu efektif. Dan cara menyampaikannya juga efektif. Nah, jadi disesuaikan dengan proporsinya. Nah, kalau misalkan tujuan utamanya adalah persuasif, misalkan ingin mempengaruhi orang lain, maka cara membawakannya itu didominasi dengan cara-cara pembawaan yang persuasif. Dan bisa disisipi dengan hiburan gitu ya, atau bisa disisipi dengan informative speaking. Tapi sekali lagi, proporsi yang paling besarnya tetap di persuasif. Dan begitupun kalau misalkan kita punya tujuan-tujuan yang lain. Dan kalau sudah kita memetakan apa sih sebenarnya tujuan kita berbicara di depan umum, maka kita bisa lanjut ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua ini adalah mencoba mencari role model yang siap kita tiru. Jadi kalau tadi saya memiliki tujuan untuk berbicara di forum entrepreneur Asia Pasifik itu adalah untuk mempengaruhi perilaku mereka agar mereka bisa menerima bahwa oh iya, games itu ternyata bisa loh dipakai untuk meningkatkan produktivitas bisnis gitu ya. Karena waktu itu saya juga sebagai dosen di teknik industri, saya diminta untuk membawakan materi tentang itu dan tujuannya adalah untuk persuasif. Jadi kalau kita biasanya menganggap game itu adalah membuang-buang waktu atau menghilangkan produktivitas, nah di presentasi itu saya mencoba untuk mempengaruhi mereka bahwa game itu bisa loh digunakan untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Nah, di situ jadi tujuan saya adalah persuasif. Lalu saya ingin siapa ya role model yang bisa saya tiru agar perilakunya bisa saya terapkan, dan ketika saya membawakan materi itu saya berlaku seolah-olah seperti role model yang saya tiru tadi. Nah, di sini saya kemudian mencari role model di beberapa platform. Platform yang menjadi favorit buat saya itu adalah YouTube dan TEDx. Nah, di sini teman-teman tinggal search aja ya. YouTube kita sudah sangat familiar. Untuk TEDx ini mungkin ada yang familiar, ada yang enggak. TEDx ini sebenarnya adalah berisi tentang pembicara-pembicara yang hebat gitu, luar biasa, yang dia memiliki gagasan yang sangat menarik, memiliki gagasan yang unik gitu ya, dan dikemas dengan teknik presentasi yang sangat bagus. Nah, TEDx ini ada di berbagai negara, termasuk Indonesia, itu juga ada. Teman-teman bisa cek aja TEDx Indonesia, atau TEDx Amerika, atau TEDx di Netherlands, di Belanda. Di situ kita bisa belajar dari pembicara-pembicara top ya, di Indonesia, di Inggris, atau di mancanegara, tentang bagaimana mereka menyampaikan sebuah gagasan yang sangat menarik, dan juga disertai dengan cara penyampaian yang sangat bagus. Di sini kemudian saya memasukkan kata kunci sesuai dengan topik yang ingin saya bawakan, disertai dengan tujuan tadi ya, jadi tujuannya saya juga udah tahu bahwa persuasif. Kemudian nih misalkan sebagai contoh saya masukkan kata kunci di TEDx yaitu adalah tentang games gitu. Dan kemudian saya muncul berbagai macam topik gitu ya tentang games di TEDx di presentasi tersebut. Namun kemudian saya pilih beberapa yang sekiranya cocok dengan topik yang ingin saya bawakan. Nah, ini salah satu ya yang muncul ketika saya bawakan ketika saya masukkan kata kunci games, dan ini adalah salah satu yang muncul. Sebagai contoh, judulnya aja menarik ya, Gaming Can Make a Better World, atau bahasa Indonesianya, bermain game itu dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, di sini ada juga penjelasannya. Games like World of Warcraft,
give players the means to save worlds and incentive to learn the habits of heroes. What if we could harness this gamer power to solve real-world problems? Jane McGonigal says we can and explains how. Nah, ini sangat cocok banget ya ketika saya mencari siapa role model yang bisa saya terapkan, yang bisa saya tiru gitu perilakunya, terus kemudian terkait dengan menyadarkan orang bahwa games itu menarik loh sebenarnya. Nah, ternyata di sini muncul namanya adalah Jane McGonigal. Nah, ketika saya kemudian menonton video-video role model ini, saya tidak hanya sekedar menonton saja, tapi juga mengamati dan membedahnya. Lalu apa saja topik-topik yang saya lakukan untuk membedahnya? Yang pertama adalah saya melihat pilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh pembicara. Apakah pilihan kata dan bahasa ini pas digunakan untuk audiens yang ada? Kalau misalkan nggak pas, saya mencoba untuk cek mana yang bisa saya perbaiki, kata-kata apa yang dirasa kurang tepat digunakan pada konteks itu, sehingga saya bisa membuat sebuah formulasi presentasi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian saya juga mengamati terkait dengan struktur penyampaian. Nah, ini sekali lagi kalau kita membicarakan struktur, maka cuma ada 3, opening gitu ya, content, dan closing. Jadi selalu yang namanya struktur dalam public speaking itu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi saya di situ mencoba untuk mempelajari apa sih yang dia sampaikan ketika opening, apa yang dia sampaikan ketika di bagian isi, dan apa yang dia sampaikan di bagian closing. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gesturnya. Seperti apa gestur yang dia sampaikan? Bagaimana caranya dia menggunakan tangannya untuk menunjuk, mengarahkan? Bagaimana kontak matanya? Bagaimana kemudian bentuk tubuhnya? Dan lain-lain, ini juga saya coba cek agar kemudian bisa saya adopsi nanti untuk presentasi saya. Kemudian, pengaturan suara juga penting. Bagaimana cara dia menggunakan intonasi? Mana bagian-bagian yang menggunakan intonasi yang nada tinggi, nada menengah, atau nada rendah. Bagaimana dia mengatur suaranya, kata-katanya, dan lain-lain. Nah, ini juga kita lihat penekanan-penekanan dalam suara-suara yang dilakukan di video tersebut. Lalu di sini saya juga mengecek bagaimana dia menyampaikan sebuah ide beserta dengan data-data pendukung dan juga bukti-bukti yang disampaikan sebagai bentuk argumennya dia. Karena kalau saya sendiri melihat tidak cukup kita hanya menyampaikan sebuah ide, tapi juga kita perlu mengetahui apa nih bukti-bukti atau data-data yang mendukung gagasan kita. Gitu. Nah, jadi saya juga amati tuh bagaimana cara dia menyampaikan bukti-buktinya, bagaimana dia menyampaikan data-datanya. Dan yang terakhir, yang saya juga secara khusus perhatikan bagaimana kemudian dia membuka presentasi dan juga menutupnya. Nah, bedanya dengan struktur penyampaian, kalau struktur penyampaian saya lebih melihat bagaimana sih transisi ya dari opening, content, dan closing. Nah, kalau di teknik opening dan closing ini saya lebih melihat teknis bagaimana dia menyampaikan opening dan juga menyampaikan closing. Dan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang berupaya untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan public speaking dengan lebih baik. Saya harapkan teknik modeling ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman bisa belajar di rumah secara mandiri, otodidak, dan tanpa perlu kursus. Namun, seperti biasa, walaupun ini belajar otodidak, tapi sekali lagi, ketika teman-teman mempraktikkan apa yang teman-teman pelajari, senantiasa berikanlah kesempatan untuk merekam diri teman-teman semuanya dan share kepada orang lain dan minta mereka untuk memberikan feedback agar apa? Agar kita bisa senantiasa terus bertumbuh, berkembang, dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dalam menyampaikan pesan. Demikian yang saya sampaikan, saya senang sekali hari ini bisa membagikan tips tentang teknik modeling ini. Jika ada sesuatu silakan sampaikan di kotak komentar di bawah. Saya Ari Rahmawan, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba tips berbicara di depan umum teknik modeling.